Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asad Arifin, mahasiswa dari program studi manajemen kampus Teknik Lubang Mulia dengan NIM 12230028. Kali ini saya akan membahas tentang kualitas layanan dalam manajemen. Kualitas layanan menurut Andayani et al. 2023 dari narasumber. Kualitas layanan mengacu pada sejauh mana layanan memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan menurut Anissa All 2023 dari narasumber, kualitas pelayanan meliputi upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Pentingnya kualitas layanan. Kepuasan pelanggan membentuk hubungan kerja panjang dengan pelanggan. Kemudian efisiensi operasional untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Pertumbuhan pelayanan pelanggan cenderung memberikan rekomendasi. Keunggulan kompetitif menjadi pembeda di tengah persaingan pasar yang ketat. Kemudian dimensi kualitas layanan terbagi menjadi 5 macam aktivitas. Yang pertama, tagibles, fasilitas fisik, perlengkapan dan tampilan staf yang profesional. Kedua, reliability, kemampuan untuk memberikan layanan secara konsisten dan akurat. Kemudian responsiveness, ketanggapan dalam membentuk pelanggan untuk cepat dan efektif. Kemudian asuransi, pengetahuan, keahlian, dan keramahan staf yang memberikan rasa percaya. Dan terakhir empati, perhatian personal terhadap kebutuhan pelanggan. Kemudian strategi meningkatkan kualitas layanan untuk pelatihan karyawan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Dua, pelatihan reguler terkait penanganan pelanggan. Kemudian integrasi teknologi. Yang pertama, chatbot dan cloud untuk dukungan pelanggan 24/7. Kedua, sistem CRM untuk memahami preferensi pelanggan. Tiga, yaitu masukan pelanggan. Yang pertama, survei pengalaman pelanggan. Kedua, menggunakan data survei untuk perbaikan layanan. Kemudian tantangan dalam mengelola kualitas layanan. Pelanggan memiliki kompetensi yang terus berubah seiring kemajuan dan perkembangan tren baru, menuntut program untuk beradaptasi secara dinamis terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, menjaga konsisten kualitas layanan di berbagai cabang dan platform menjadi tantangan utama, terutama untuk memastikan pengalaman pelanggan yang seragam di seluruh titik kontak. Kemudian manajemen keluhan juga menjadi aspek penting di mana organisasi perlu menangani masalah pelanggan dengan cepat dan efektif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Tunan dan Saputra 2024 dari narasumber. Di sisi lain, keterlibatan karyawan memainkan peran krusial dalam menciptakan layanan yang unggul sehingga organisasi perlu motivasi staf agar berkomitmen terhadap standar
layanan tinggi melalui pelatihan penghargaan dan budaya kerja mendukung. Kemudian apa itu studi kasus dan contohnya? Industri perhotelan, saat pertama layanan personalisasi seperti menyapa pelanggan dengan nama mereka. Kedua, program loyalitas eksklusif di sektor retail. Dia soalan untuk mengurangi waktu tunggu tetap tetap toko yang nyaman. Kemudian Taman Nasional dengan pelatihan staf memberikan informasi tepat kepada pengunjung. Kemudian pengelola sumber daya untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Kemudian peran manajemen yang strategis, pengembangan kebijakan yang mendukung kerjasama tim efisiensi sangat penting untuk memastikan seluruh elemen organisasi bekerja secara sinergi menuju tujuan yang sama. Menurut Penny Ramlani et al. 2004 dari narasumber kepemimpinan yang terlibat secara efektif juga berperan penting di mana pemimpin memberikan teladan dalam menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Selain itu, integrasi sumber daya teknologi data keahlian staf dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman pelanggan, memungkinkan layanan yang lebih personal dan efisien. Ahmad dan Purnomo 2021 dari narasumber evaluasi berkala atas kinerja layanan menjadi langkah kritis lain untuk memastikan bahwa standar layanan tetap terpenuhi dan perbaikan dapat dilakukan secara proaktif berdasarkan hasil evaluasi. Untuk mengukur kualitas layanan berbagi menjadi dua metode yang nama alat dan metode survei kepuasan pelanggan Net Promoter Score NPS analisis kesenjangan Jeff analisis untuk umpan balik berkelanjutan yaitu menggunakan masukan bahan perbaikan lanjutan. Untuk kesimpulannya kualitas layanan ada kunci keberhasilan manajemen pengaruhi kepuasan pelanggan dan bisnis berkelanjutan. Dibutuhkan strategi yang melibatkan teknologi, pelatihan, dan umpan balik. Kepemimpinan yang kuat menciptakan budaya layanan unggul, investasi dalam teknologi, pengembangan keterampilan karyawan sangat disarankan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan berikut berbagai narasumber dari bermacam-macam. Di sini ada data pustakanya. Ada Ahmad BA Purnomo S 2001 pengarah penataman teknologi informasi usaha mikro. Yang kedua ada Yani M1 sosial Susilawati 2T Tinggi Ekonomi dan S 2023. Ada Anisya N dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad A Banjarmasin Adunan H dan Saputra A 2024 Customer Relationship Manajemen dan Kualitas Layanan dan ada kepuasan. Dan Feni Ramadi Teh Marcela Studi Manajemen Andrea Syafei Ar-Rahman Hakim dari Negeri dan Brawijaya 2023 strategi inovatif manajemen dan bisnis di era digital analisis pengaruh teknologi terkini terhadap berkelanjutan dan kinerja organisasi.
inovatif, manajemen dan bisnis strategi jadi kita eh, dari sekian narasumber ya, kurang paham pembacanya dan mohon maaf atas kekurangan baik dalam penyampaian ya penyampaian tadi. eh, Kritik dan saran sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.